Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vio Arinda Rahmania, kelas 1M, NIM 2021-143492, Prodi PGSD, mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI CHT CNLP. Komponen pendidikan, subtema 1. Pengertian komponen pendidikan. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Dua macam-macam komponen pendidikan. 1. Input masukan atau raw input. Peserta didik. Komponen masukan adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, kepribadian siswa, dan sebagainya. Apabila kualitas masukan itu rendah atau tidak mendukung terwujudnya prestasi belajar yang tinggi, tentunya tidak dapat diharapkan menjadi lulusan yang bermutu tinggi. Meskipun aspek-aspek lainnya mendukung, seperti proses pembelajaran yang baik serta alat pendidikan yang bagus. Kualitas potensi ini terutama yang bersifat tetap, seperti tingkat inteligasinya rendah. Hasil belajarnya cenderung berbeda dengan anak yang tingkat kecerdasannya tinggi, sebab hal itu akan mempengaruhi daya tangkapnya, daya analisanya, kemampuan berhitungnya, dan lain sebagainya selama mengikuti pelajaran. Pendidikan hanyalah mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. 2. Input alat atau instrumental input, kurikulum dan pendidik. Komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran, misalnya kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi hasil belajar, fasilitas atau sarana dan prasarana, guru, dan sejenisnya. Aspek kualitas masukan, raw input, mutu lulusan juga dipengaruhi oleh faktor instrumental input. Betapapun tingginya kualitas masukan peserta didik, tetapi tidak didukung oleh kurikulum yang tepat, alat evaluasi hasil belajar yang valid, kualitas guru dan komitmen yang baik, dan sebagainya, tentulah akan sulit untuk mewujudkan tercapainya mutu pendidikan yang tinggi. 3. Input lingkungan atau environmental input. Keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat, dan lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan. Komponen lingkungan pendidikan dapat berupa sosial budaya masyarakat, aspirasi pendidikan orang tua siswa, kondisi fisik sekolah, kafeteria sekolah, dan sejenisnya. Secara langsung maupun tidak langsung, aspek ini akan mempengaruhi proses pembelajaran dan muaranya pada masa lalu mutu lulusan. 3. Hubungan timbal balik antar komponen pendidikan. Keseluruhan komponen-komponen pendidikan di atas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Input mentah atau raw input yaitu peserta didik, input alat, instrumental input seperti kurikulum, pendidik, input lingkungan, environmental input seperti keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat, dan lain-lain, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan, sehingga dalam pencapaian tujuan pendidikan secara optimal dapat ditempuh melalui proses berkomunikasi yang intensif. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas adalah komponen pendidikan merupakan bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Input sistem pendidikan dibedakan dalam 3 jenis yaitu 1. Input masukan, peserta didik. Komponen masukan adalah kualitas siswa yang akan mengikuti proses pendidikan. Kualitas tersebut dapat berupa potensi kecerdasan, bakat, minat belajar, kepribadian siswa, dan sebagainya. 2. Input alat atau instrumental input, kurikulum dan pendidik.
Komponen masukan yang berperan sebagai alat pendidikan adalah semua faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran, misalnya kurikulum, media pengajaran, alat evaluasi belajar, fasilitas atau sarana dan prasarana, guru, dan sejenisnya. 3. Input lingkungan, keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat, dan lain-lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan. Berbagai jenis input pendidikan terseleksi dan akan membentuk komponen-komponen pendidikan, yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif pendidikan, dan anak didik, isi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Dan komponen-komponen pendidikan di atas berkaitan dan merupakan satu kesatuan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.